waktu Pak Heri datang ke saya di Jakarta, dia mengatakan dia kepingin jadi wakil saya. Dan pada saat itu, secara hierarki, dia tentu harus belajar dulu. From the minus to hero. From zero paling tidak to hero. Saya katakan belum bisa, harus mulai dari bawah. Dan bahkan dia benar-benar orangnya low profile, kerendahan hatinya yang membuat dia sukses. Dia mau mulai dari yang paling bawah, jadi sales eksekutif atau namanya sales consultant. Dan beliau belajar terus, ya. Saya senang beliau belajar terus dan betul-betul dia berani meninggalkan tempat yang sudah nyaman, from comfort zone dia kepada zone yang belum tahu apa yang akan terjadi. Dia berani bakar kapal seperti Julius Caesar mengatakan, aku telah membakar kapal di belakang aku, aku telah membakar jembatan di belakang aku menuju ke depan. Ya, dengan filosofi vini, dan visi, aku datang, aku lihat, dan aku harus menang. Dan ini sosok yang membuktikan. Dia kurang lebih 11 tahun bersama dengan saya, dan akhirnya dia naik dan kemudian dia berani mengambil keputusan menjadi entrepreneur. Seorang yang entrepreneur bisa menjadi entrepreneur itu memang membutuhkan calculated risk. Calculated risk dia adalah bagaimana profitnya lebih besar daripada lossnya. Dia analisa calculated risk. Untungnya setelah dia sukses pasti lebih besar daripada yang dia dapat hari ini. Inilah satu contoh sosok di dunia properti. Dia memiliki jiwa endurance, daya tahan. Properti itu belajar tahan mana atau mana tahan. Banyak yang berbicara mana tahan, banyak yang berbicara ketidaksetiaan. Setiap hari pindah. Gagal satu tempat, pindah ke tempat ini. Gagal ke tempat ini, pindah ke sini. Ini namanya butuh loncat. Marketer seperti itu, orang seperti itu, percayalah, susah untuk sukses. Kita berani di satu tempat, cukup tempat ini, sampai membumi kaki kita. Kalau perlu, kaki kita dicor dengan mutu beton sampai K400 sehingga kaki kita bisa gerak lagi. Harus mau tak mau, suka atau tidak suka, harus sukses di situ. Anda baru bisa menjadi orang hebat. Pak Heri, see you on the top. Tambahan Pak, silakan. Satu perhatian. Dalam pengalaman hidup saya, ketika kamu sudah bertemu dengan mentor yang kamu anggap sebagai orang yang sukses, maka berikanlah effort terbesar, full heart kamu diberikan kepada beliau. Ketika saya pertama kali bertemu Pak Matius dan mengikuti, saya selalu bisa dikatakan 24 jam dalam seminggu saya selalu mendekatkan ke Pak Matius, karena dari awal saya udah bercita-cita menjadi wakil Pak saat itu. Jadi Bapak makan apa, saya mengetahui Bapak suka makan apa, Bapak kinerja, saya sebagai tangan kanan yang pada dasarnya saya hanya sebagai sales Pak, tapi di mana Bapak membutuhkan, di sana saya sudah standby membantu secara posisi Pak, dan itulah membuat saya apapun yang dilakukan oleh yang saya anggap mentor itu akan memberikan pengaruh besar terhadap kita punya pendirian sama karakter Pak. Jadi saat itu memang terbentuk karakter saya semakin mapan, semakin mengerti adalah gimana seorang mentor kita belajar, karena tidak semua mentor itu mau sharing dengan ikhlas, sharing dengan baik, dan kita bisa belajar dengan ikhlas Pak. Itu salah satu hal, dan pada kesempatan ini saya sangat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Tuhan bisa mempertemukan saya dengan Pak Matius. Di saat itu tidak tahu apa yang terjadi ketika memang kalau saya tidak mengambil keputusan untuk menghubungi Pak Matius saat itu, mungkin saya masih belum ada gambaran secara gambar besar Pak apa yang terjadi pada hidup saya saat itu Pak. Tapi dengan kondisi saya sekarang, saya syukur bertemu dengan Bapak. Salah satu istilahnya orang Tionghoa adalah Biren, adalah orang jodoh baik yang saya bertemu dengan Bapak, dan akhirnya memang jadilah saya saat ini benar-benar adalah bimbingan Bapak, dan karakter saya memang saya perdalam secara lebih baik. Akhirnya ya
jadilah saya sekarang Pak. Terima kasih sebelumnya, saya sangat ucapkan terima kasih Pak atas berkat Bapak dan bimbingan Bapak. Seperti itu. Luar biasa Pak Heri. Saya mengambil satu quote lagi dari Abraham Lincoln. Dia katakan, jika aku punya waktu 9 jam untuk menebang pohon, maka 6 jam di awal, bukan 3 jam di awal, tapi 6 jam di awal, saya asah kapak saya dulu. Betul-betul Pak Heri ini, Koko Heri ini asah kapak terus selama 6 jam. Selanjutnya, dia tinggal ayun kapaknya. Pohonnya ada di depannya, semua tumbang. Nah, inilah ciri-ciri orang sukses. Yang paling penting bukan hanya pintar, tapi kita harus setia. Orang setia pasti akan sukses. Orang yang setia, dia tidak akan pindah-pindah. Orang yang setia, dia punya endurance, dia never give up, sehingga bisa menjadi orang besar. Dan saat ini, betul-betul hari ini, cita-cita Pak Heri kepingin menjadi wakil saya, sudah saya buka diri. Silakan, sekarang boleh jadi wakil saya. Karena prestasinya, tentunya manusia itu harus punya prestasi. Kita bukan hanya punya IQ yang tinggi, kita juga harus punya EQ yang tinggi, dan kita punya SQ yang tinggi. Yang paling penting, kita punya WQ, will quotient. Ada kemauan nggak? Ada kemauan akan mengalahkan yang punya kemampuan. Dan kita harus punya kemauan untuk menjadi orang hebat di properti, karena kedepannya properti akan jauh lebih hebat dari hari ini, karena kita melihat seluruh dunia sudah melihat Indonesia. Inilah satu kesempatan, guys. Ayo yang mau gabung dengan properti bisa hubungi kami di MGO Property. See you on the top. Luar biasa.